Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon jamaah haji 2026, sudah siap berangkat ke Tanah Suci? Tapi pertanyaannya, apakah Anda benar-benar sudah memahami alur perjalanan haji dari awal sampai pulang? Jangan sampai sudah berangkat, tapi masih bingung. Kenapa saya ke Madinah dulu? Atau kenapa saya langsung ke Makkah? Di video ini, kita akan bongkar jadwal resmi, alur perjalanan, hingga fakta penting yang sering diabaikan jamaah haji 2026. Simak sampai akhir, karena ada hal krusial yang bisa menentukan Anda layak berangkat atau gagal terbang. Pemerintah telah menetapkan bahwa keberangkatan haji tahun 2026 akan dibagi menjadi 2 gelombang besar. Dan ini bukan sekedar pembagian biasa, melainkan strategi penting dalam pengelolaan jutaan jamaah. Gelombang pertama dijadwalkan berangkat mulai tanggal 22 April hingga 6 Mei 2026. Artinya, para jamaah yang masuk gelombang ini akan menjadi rombongan awal yang tiba lebih dulu di Tanah Suci. Biasanya, mereka akan mulai masuk asrama haji sehari sebelum keberangkatan, sehingga proses administrasi dan persiapan akhir bisa berjalan dengan tertib. Sementara itu, gelombang kedua akan diberangkatkan mulai tanggal 7 Mei hingga 21 Mei 2026. Jeda waktu ini bukan tanpa alasan. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari penumpukan besar-besaran di bandara, hotel, hingga lokasi ibadah di Arab Saudi. Jika dilihat sekilas, jadwal ini tampak sederhana. Namun sebenarnya, di balik itu semua terdapat sistem yang sangat kompleks. Pemerintah harus mengatur ribuan kloter, jadwal penerbangan, kesiapan asrama haji, hingga sinkronisasi dengan otoritas di Arab Saudi. Yang sering tidak disadari oleh calon jamaah adalah bahwa waktu keberangkatan ini akan sangat memengaruhi pengalaman ibadah mereka, mulai dari kondisi fisik saat tiba, kepadatan di lokasi tertentu, hingga ritme aktivitas selama di Tanah Suci. Karena itu, penting bagi setiap calon jamaah untuk tidak hanya mengetahui tanggal keberangkatan, tetapi juga memahami konsekuensi dari gelombang yang mereka ikuti. Dengan begitu, persiapan bisa dilakukan lebih matang, baik secara fisik, mental, maupun logistik. Ini adalah bagian yang sering dianggap sepele, tapi justru paling menentukan pengalaman ibadah Anda di Tanah Suci. Perbedaan antara gelombang pertama dan gelombang kedua bukan sekadar soal tanggal keberangkatan. Lebih dari itu, ini menyangkut alur perjalanan, kesiapan fisik, hingga ritme ibadah yang akan Anda jalani sejak hari pertama. Gelombang pertama akan diberangkatkan menuju Madinah terlebih dahulu. Di sini, jamaah memiliki waktu sekitar 8 hari untuk beradaptasi. Mulai dari menyesuaikan cuaca, mengatur pola istirahat, hingga mempersiapkan diri sebelum masuk ke rangkaian ibadah inti di Mekah. Bisa dibilang, ini adalah fase pemanasan yang sangat membantu, terutama bagi jamaah lansia atau yang baru pertama kali berhaji. Sebaliknya, gelombang kedua langsung menuju Jeddah dan lanjut ke Mekah. Artinya, sejak awal jamaah sudah harus dalam kondisi siap, karena langsung menjalani umroh wajib. Bahkan, penggunaan pakaian ihram sudah dilakukan sejak di embarkasi, dan niat umroh dilakukan di dalam pesawat. Disinilah letak perbedaan yang sangat signifikan. Gelombang pertama memberi ruang adaptasi, sementara gelombang kedua menuntut kesiapan instan. Pertanyaannya, apakah semua jamaah benar-benar memahami konsekuensi ini? Karena pada kenyataannya, banyak yang baru menyadari perbedaan ini setelah tiba di Tanah Suci. Dan ketika itu terjadi, pilihan sudah tidak bisa diubah. Maka dari itu, memahami perbedaan dua gelombang ini bukan sekedar informasi, tapi bagian penting dari strategi agar ibadah haji Anda bisa dijalani dengan lebih tenang, terarah, dan maksimal. Untuk urusan penerbangan, jamaah haji 2026 umumnya akan dilayani oleh 2 maskapai utama, yaitu Garuda Indonesia untuk gelombang pertama dan Saudi Airlines untuk gelombang kedua. Meskipun demikian, dalam praktiknya bisa saja terjadi kombinasi, tergantung pada kebutuhan operasional dan jumlah jamaah di masing-masing embarkasi. Namun, penting untuk dipahami, fokus utama sebenarnya bukan pada maskapai apa yang digunakan. Karena pada kenyataannya, baik menggunakan Garuda Indonesia maupun Saudi Airlines, pengalaman yang akan Anda rasakan tidak jauh berbeda. Anda tetap akan menghadapi penerbangan jarak jauh dengan durasi berjam-jam, kelelahan, serta penyesuaian kondisi tubuh terhadap perjalanan panjang. Belum lagi setelah mendarat, perjalanan belum selesai. Jamaah masih harus melanjutkan perjalanan darat menuju hotel yang bisa memakan waktu hingga berjam-jam, tergantung lokasi dan kondisi lalu lintas. Disinilah letak realita yang sering tidak disadari. Haji bukan perjalanan nyaman seperti liburan. Fasilitas memang disiapkan pemerintah,
mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi. Tapi dalam kondisi jutaan jamaah berkumpul dari seluruh dunia, kenyamanan tidak selalu bisa menjadi prioritas utama. Kadang harus antre, berdesakan, bahkan menunggu lama. Maka, yang paling penting bukan memilih maskapai terbaik, tapi menyiapkan mental, kesabaran, dan daya tahan fisik. Karena perjalanan haji sejatinya adalah ujian. Bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ujian kesabaran dalam menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan. Ini adalah bagian paling krusial, dan ironisnya, justru paling sering diremehkan oleh calon jamaah haji. Sebelum benar-benar terbang ke Tanah Suci, setiap jamaah wajib melewati pemeriksaan kesehatan tahap akhir di embarkasi. Ini bukan sekadar formalitas, bukan hanya cek tekanan darah atau suhu tubuh. Pemeriksaan ini adalah penentu utama, apakah Anda dinyatakan layak terbang atau justru harus ditunda keberangkatannya. Bayangkan situasinya, Anda sudah menunggu bertahun-tahun, sudah melunasi biaya, keluarga sudah melepas dengan haru, tapi ternyata gagal berangkat, hanya karena kondisi kesehatan tidak memenuhi syarat. Fakta di lapangan menunjukkan, banyak kasus jamaah yang harus tertunda karena penyakit yang sebenarnya sudah lama diderita, seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, bahkan riwayat stroke. Masalahnya bukan sekedar sakit, tapi karena kondisi tersebut tidak terkontrol dengan baik menjelang keberangkatan. Disinilah letak kesalahan fatal sebagian jamaah, merasa baik-baik saja, tapi tidak melakukan persiapan kesehatan secara serius. Padahal, ibadah haji adalah ibadah fisik. Anda akan berjalan jauh, menghadapi cuaca ekstrim, berdesakan dengan jutaan orang, dan menjalani rangkaian ibadah yang sangat menguras tenaga. Jadi, mulai sekarang, ubah pola pikir Anda. Menjaga kesehatan bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Rutin berolahraga, jaga pola makan, konsumsi obat secara teratur bagi yang punya penyakit kronis, dan jangan abaikan istirahat. Karena pada akhirnya, yang menentukan Anda bisa berangkat bukan hanya visa atau tiket, tapi kondisi tubuh Anda sendiri. Saat tiba di embarkasi, jamaah haji tidak hanya bersiap untuk berangkat, tetapi juga akan menerima berbagai fasilitas penting yang menjadi bekal utama selama di Tanah Suci. Di antaranya adalah paspor, tiket penerbangan, serta gelang identitas haji yang wajib selalu dipakai sebagai penanda resmi jamaah. Selain itu, ada juga yang cukup krusial, yaitu kartu nusuk. Kartu ini berfungsi sebagai akses digital untuk berbagai layanan selama ibadah haji di Arab Saudi, mulai dari masuk area tertentu hingga pengaturan pergerakan jamaah. Perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya, kartu ini direncanakan sudah dibagikan sejak di Indonesia, bukan lagi di Arab Saudi. Tak kalah penting, setiap jamaah juga akan menerima uang saku sekitar 750 rial. Sekilas jumlah ini terlihat cukup, namun jika tidak dikelola dengan baik bisa saja cepat habis, mengingat kebutuhan selama di sana cukup beragam. Disinilah letak tantangannya, banyak jamaah mengira semua kebutuhan sudah ditanggung, padahal tetap diperlukan kecermatan dalam mengatur pengeluaran. Jadi, bukan hanya fisik yang perlu dipersiapkan, tapi juga kemampuan mengelola fasilitas yang diberikan agar ibadah tetap lancar, tanpa kendala finansial. Untuk jamaah haji gelombang pertama, perjalanan dimulai dengan kedatangan di kota Madinah. Di sini, jamaah akan tinggal kurang lebih selama 8 hari. Waktu ini biasanya dimanfaatkan untuk beribadah di Masjid Nabawi, memperbanyak doa, serta melakukan ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Fase ini bisa dibilang sebagai masa adaptasi, baik secara fisik maupun mental, sebelum memasuki rangkaian ibadah yang lebih padat. Setelah itu, jamaah akan diberangkatkan menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Setibanya di Mekah, rangkaian ibadah dimulai dengan tawaf, sa'i, dan tahalul. Setelah umroh selesai, jamaah akan menetap di Makkah sekitar 30 hari sambil menunggu puncak ibadah haji. Memasuki fase puncak, pada tanggal 25 Mei, jamaah diberangkatkan ke Arafah, dan keesokan harinya, 26 Mei, melaksanakan wukuf, yang merupakan inti dari ibadah haji. Setelah wukuf, perjalanan dilanjutkan ke Musdalifah untuk mabit, lalu ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh. Inilah fase paling berat, di mana fisik, mental, dan kesabaran benar-benar diuji. Oleh karena itu, memahami alur ini sangat penting, agar jamaah tidak kaget dan bisa menjalani ibadah dengan maksimal. Ada satu skema yang cukup menarik sekaligus menimbulkan perdebatan, yaitu skema murur.
Skema ini diperuntukkan bagi jamaah tertentu, seperti lansia, jamaah dengan risiko kesehatan tinggi, serta penyandang disabilitas beserta pendampingnya. Dalam praktiknya, skema murur memungkinkan jamaah untuk tidak turun dan bermalam di Musdalifah. Mereka hanya akan melintas menggunakan bus, lalu langsung menuju Mina. Secara logika, ini tentu sangat membantu, terutama bagi mereka yang secara fisik tidak memungkinkan untuk menjalani rangkaian ibadah secara penuh di Musdalifah yang terkenal padat, panas, dan penuh tantangan. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang cukup kritis. Apakah kemudahan ini benar-benar solusi terbaik, atau justru menjadi bentuk kompromi terhadap kesempurnaan rangkaian ibadah haji itu sendiri? Sebagian orang melihat ini sebagai bentuk keringanan yang sah dan penuh hikmah. Tapi tidak sedikit juga yang merasa ada pengurangan pengalaman spiritual karena tidak menjalani seluruh prosesi secara lengkap. Inilah realitas haji modern saat ini. Di satu sisi, ada tuntutan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan. Tapi di sisi lain, ada nilai ibadah yang idealnya dijalankan secara utuh. Maka, penting bagi setiap jamaah untuk memahami dan menerima pilihan ini dengan bijak. Berbeda dengan gelombang pertama yang memiliki waktu adaptasi di Madinah, jamaah gelombang kedua justru menghadapi alur yang jauh lebih padat sejak awal. Setibanya di Arab Saudi, jamaah tidak menuju Madinah, melainkan langsung mendarat di Jeddah dan melanjutkan perjalanan ke Mekah. Yang menarik, bahkan sebelum sampai, jamaah sudah harus mengenakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Niat umroh dilakukan di dalam pesawat saat melintasi mikot. Artinya, sejak di udara pun, jamaah sudah masuk dalam kondisi ibadah dengan berbagai larangan ihram yang harus dijaga. Sesampainya di Mekah, jamaah tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Mereka langsung melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahalul. Setelah itu, barulah menjalani masa tinggal sekitar 30 hari sambil menunggu puncak haji. Setelah seluruh rangkaian haji selesai, barulah jamaah menuju Madinah untuk beribadah dan ziarah selama kurang lebih 8 hari sebelum kembali ke Indonesia. Inilah yang membuat gelombang kedua terasa lebih berat. Tidak ada fase pemanasan. Semuanya berjalan cepat dan langsung menuju inti ibadah. Karena itu, kesiapan fisik, mental, dan pemahaman manasik menjadi sangat penting agar jamaah tidak kewalahan di awal perjalanan. Jadi, Haji 2026 bukan hanya soal berangkat, tapi soal kesiapan fisik, pemahaman alur, dan mental menghadapi kondisi nyata di lapangan. Jangan sampai Anda hanya fokus pada keberangkatan, tapi lupa mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah secara maksimal. Karena pada akhirnya, haji bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan spiritual terbesar dalam hidup Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ke keluarga atau teman yang juga akan berangkat haji 2026. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.